lain juga bisa lihat di videonya, nanti saya rekod. Arti yang kurang dipahami materi yang terakhir minggu kemarin berarti koefisien berganda. Nah, kalau koefisien berganda koefisien berganda Oke, ini ya koefisien berganda ini ya. Iya Pak. Oke, baik. Pada intinya koefisien berganda ini satu pendekatan untuk kita menjelaskan bagaimana hubungan ataupun pengaruh antara variabel dependen sama dengan variabel independen atau variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi pendekatan kita lakukan untuk menjelaskan hubungan, apakah ada hubungan atau tidak antara variabel yang terikat dan juga variabel yang bebas. Pada intinya di dalam korelasi berganda ini dia adalah lanjutan daripada regresi linier. Jadi regresi linier pun sama. Dia kita melihat antara variabel terikat dan juga variabel bebas. Nah, pada intinya kalau koefisien berganda ini adalah batu loncatan kita untuk menuju kepada regresi linier berganda. Jadi ada beberapa pengaruh variabel yang kemudian bebas. Jadi beberapa pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi pada intinya pada korelasi berganda ini satu variabel antara variabel yang terikat ataupun dependen ataupun Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau kita kenal dengan independen ataupun nanti pada sumbu X biasanya dilambangkan seperti itu. Nah, kenapa kok berganda? Karena bisa jadi variabel terikat itu dipengaruhi lebih dari satu variabel bebas. Misalkan pada ikan ya, pada pertumbuhan ikan, apakah kemudian pertumbuhan itu kan kalau teman-teman sudah menempuh mata kuliah biologi perikanan, nah pertumbuhan itu kan bertambahnya baik itu bobot maupun panjang daripada ikan, jenis ikan dalam kurun waktu tertentu.
Nah, pertumbuhan panjang dan bobot itu kan dipengaruhi oleh macam-macam faktor. Di antaranya pakan, di antaranya kualitas air, di antaranya adalah penyakit. Nah, ada juga faktor genetik. Nah, sehingga dalam penelitian skripsi rata-rata pendekatan yang dilakukan karena penelitian itu ini karena penelitian itu adalah tidak bisa 100%, tetapi dia hanya mengambil bisa saja 10% daripada daripada semua faktor yang ada. Karena penelitian itu hanya akan terbatas pada ruang, waktu, biaya, dan tenaga. Ruang, waktu, biaya, dan tenaga, sehingga sangat dimungkinkan untuk melakukan pendekatannya adalah dengan pendekatan beberapa bagian saja. Misalkan kita hanya melihat pengaruh pakan yang diberikan, perbedaan pakan terhadap pertumbuhan. Hanya faktor pakan saja yang kemudian kita ambil. Hanya faktor pakan saja yang kita ambil. Nah, ini dia akan berkorelasi kalau nanti kasus seperti ini, dia akan berkorelasi dengan berarti faktor yang lain kita anggap sama. Misalkan kualitas airnya kita anggap sama, yang lain-lainnya kita anggap sama. Hanya yang mempengaruhi yang kita teliti, yang paling kita teliti adalah faktor pakan. Faktor-faktor yang lain kita anggap tidak berlaku. Itu pada regresi linier hanya satu faktor saja. Kalau korelasi berganda ini berarti ada lebih dari satu, dua ataupun lebih faktor yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Jadi bahasa sederhananya itu. Jadi pendekatan untuk melihat variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Nah, pada koefisien sedangkan untuk koefisiennya tadi kan korelasi bergandanya, sedangkan pengertian daripada koefisien korelasi berganda sendiri itu dia berupa indeks ataupun angka. Nah, yang digunakan untuk melihat seberapa erat hubungan yang ada dari variabel-variabel yang ada. Nah, biasanya yang digunakan adalah dia di atas 50 itu cukup erat. Dia kemudian kalau di bawah 50 berarti hubungannya lemah. Ya. Hubungannya lemah, di atas 70 berarti sangat kuat. Atas 70 berarti sangat kuat. Dan ini adalah pendekatan analisisnya dengan persamaan ini, karena kita menggunakan pendekatan dua variabel bebas, maka kita akan melihat di sana RY12 kita bisa hasilkan dari pendekatan dengan RY1 kuadrat ditambah RY2 kuadrat dikurangi 2 RY1 RY2 sama hubungan antara R12. Nah, kita bagi dengan 1
dikurangi R12 dikuadratkan. Di bawahnya penjelasannya pasti RY12 itu koefisien korelasi 3 variabel. Kenapa kok 3? Karena 1 variabel terikat, 2 variabel bebas ya. RY1 berarti koefisien korelasi untuk variabel Y dan juga X1, variabel bebas dan juga variabel terikat dengan variabel bebas 1. Sedangkan untuk RY2 berarti variabel bebas dengan variabel terikat, variabel terikat dengan variabel bebas 2. R12 berarti koefisien antara variabel hubungan antara korelasi antara variabel bebas 1 dan variabel bebas 2. Itu pendekat cara menghitungnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh ini. Jadi, di dalam contoh ini kita mencoba untuk melihat apakah ada pengaruh antara pengeluaran, pendapatan dan juga banyaknya anggota keluarga. Untuk pembudidaya. Nah, untuk kebutuhan ini, untuk penelitian ini kita mengambil sampel 7 rumah tangga pembudidaya. Nah, rumah tangga pembudidaya dari 7 itu dia ini misalkan data yang dihasilkan. Rumah tangga 1 pengeluarannya 300.000, pendapatannya 500.000, jumlah anggota dalam rumah itu, dalam KK itu ada 4. Begitupun rumah tangga kedua ada 500.000, ada 800.000, jumlahnya 3. Jumlah anggota keluarga dalam rumah. Begitupun seterusnya sampai ke sampel ke-7. Nah, dari data-data ini kita menyusun ya dari ini ya. Dari data ini kita menyusun kita membuat tabel Y, X1, X2, Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1Y, X2Y, X1, X2. Nah, dari sini kita tinggal memasukkan data yang tadi sudah kita dapat, kita masukkan. Kan sampelnya kan ada 7. Nah, variabel terikatnya ini kan kita ke samping ini kan. Ini ke samping. Sekarang kita bikin di kolom 3 sampai 9 ya. Nah, ini begitupun kemudian pada aspek pendapatan 5 sampai dengan 11 dan juga jumlah anggota 4 sampai dengan 5. Kita total di bawahnya. Nah, berikutnya tinggal kita kuadratkan. Y kuadrat tinggal kita kuadratkan. 3 kuadrat, 5 kuadrat, ya, 6 kuadrat, ya. Selesai kita jumlahkan juga, totalkan juga. Begitupun ini X1 kuadrat, ya, 5 kuadrat, 8 kuadrat sampai terakhir 11 kuadrat. Kita jumlahkan semuanya total. X2 kuadrat pun sama. 4 kuadrat, 3 kuadrat, 2 kuadrat sampai 5 kuadrat. Sekarang X1 kali Y. X1 kali Y berarti 5 kali 3. Ya, kita taruh di kolom yang sini. 8 kali 5, 9 kali 6,
10 kali 7, 7 kali 4, 7 kali 6, sama 11 kali 9. Begitupun selanjutnya, X2 kali Y. Berarti apa? 4 kali 3, 3 kali 5, sampai terakhir 5 kali 9. Ini ya. Kita jumlahkan. Dan yang terakhir, X1 kali X2. 5 kali 4, 8 kali 3, 9 kali 2. Nah, kita taruh di kolom yang ini. Terakhir kita jumlahkan. Sekarang, kebutuhan data untuk proses perhitungan sudah kita dapatkan dari tahap pertama, langkah pertama. Dari langkah pertama. Ini sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam rumus. Ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, tadi rumus utamanya kan ini. Rumus utamanya ini. Sekarang kita pecah rumusnya ini ya. Kita pecah untuk RY1, RY2, nah, nanti R12. Nah, kita pecah jadi 3 karena kita belum mempunyai jalan untuk mendapatkan RY1. Nah, RY1 itu kita dapatkan dengan pendekatan jumlah daripada jumlah n. Nah, sigma n dari X1 kali XY kita kurangi dari jumlah Y kali jumlah X1 dibagi akar dari n. Nah, Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan, beda ya. Ini jumlah Y kuadrat sama jumlah Y dikuadratkan. Nah, kadang-kadang dalam ujian tuh ada yang keliru di sini. Banyak yang keliru di sini. Di sini. Sama kasusnya ini. Jumlah X1 sama jumlah X1 dikuadratkan. Jumlah X1 kuadrat sama jumlah X1 dikuadratkan. Ini dua ini sama. Jadi kondisinya. Nah, sekarang kita lihat sampelnya ada berapa? N-nya. N-nya kan ada 7 tadi. 7. Berarti 7 kita kalikan dengan X1 kali Y. Jumlah daripada X1 kali X. Jumlah daripada X1 kali Y. 348 ya. 348. Nah, 348 kita ambil dari sini ya. X1 kali Y. Kita kurangi dengan apa? Jumlah Y. Jumlah Y. Nah, jumlah Y tadi berapa? 40 ini ya. 40 kali dengan jumlah daripada X1. Jumlah daripada X1 57 ya. Kita bagi dengan N 7 jumlah dari Y kuadrat. Jumlah dari Y kuadrat. Y kuadrat. It 252 ya. 252 dikurangi dengan jumlah Y dikuadratkan. Jumlah Y kan ini 40 dikuadratkan. Kan hasilnya kan beda. Jumlah Y dikuadratkan dengan ini ya. Dengan 252 kan sama 40 ini kan beda jauh. Jadi jumlah daripada Y kuadrat dikurangi dengan jumlah Y kita kuadratkan. Berarti 40 kuadrat. 40 dikuadratkan. Kita kalikan dengan N7 sigma dari X1 kuadrat, jumlah dari X1 kuadrat, X1 kuadrat
489. 489 kita kurangi dengan X1 dikuadratkan. X1 57 kita kuadratkan. 57 kuadrat. Nah, hasil 7 kali 3 48 dikurangi 40 kali 57 itu kita ketemunya 156. Terus 7 kali 252 dikurangi 40 kuadrat dikali 7 kali 489 dikurangi 57 kuadrat, akarnya itu kita ketemu 168,93. 156 dibagi dengan 168,93 kita ketemunya untuk nilai daripada nilai daripada RY1 adalah, indeks daripada RY1 adalah 0,92. Nah, dengan cara yang sama kita mencari RY2. Dengan RY2. Tinggal kalau RY2 tinggal kita ganti aja. Kita ganti saja. Untuk ini X1Y kita ganti X2Y, ini pun sama, sigma X1 kita ganti sigma X2. Nah, jadi ininya Y2 ya. Bedanya mana lagi? Oh, yang ini X2, ini ganti X2. Nah, jadi tinggal kita memasukkan cara yang sama kita masukkan untuk RY2. RY2. Oh, maaf, ini RY2 ya. Berarti kita ketemu untuk RY2 dengan cara yang sama dengan masukkan nilai 7137 137 X2 kali Y. Cara yang sama kita ketemunya 0,42. Begitupun nanti pada R12. Pada R12. R12 dengan rumus yang sama tapi beda. Ini kan cuma X1Y. Ini kita ganti X1 X2. Ya. X1 X2. Nah, X1 X2 dikurangi sigma X1 kali sigma X2, ini juga sama, X1 kuadrat. Nah, ini kita dengan pola yang sama seperti yang kita cari di atas, nilai indeks di sebelumnya, kita ketemu untuk R12 itu 0,13. Nah, sekarang kita sudah punya RY1, RY2 sama R12. Tinggal kita masukkan dari rumus di awal ini. Dari rumus ini tinggal kita masukkan. Nah, RY12 RY12 kuadrat tambah RY2 kuadrat kurangi 2R. Nah, RY1 tadi berapa? 0,92 dikuadratkan ditambah RY2 kuadrat 0,42 dikuadratkan kita kurangi 2 kali nilai RY1 0,9
terus 0,42 sama 0,13. Kita bagi dengan 1 min 0,13. Kita ketemu akar 0,94 itu 0,97. 0,97. Jadi tinggal kita menyesuaikan saja. Nah, berarti kita ketemunya adalah 0,97. Berarti hubungan tinggal kita simpulkan saja. Jadi koefisien korelasi berganda nilainya 0,97. Berarti hubungan hal ini menjelaskan bahwasanya ini kan hampir mendekati 1. 0,97 ini bisa juga kita artikan sebagai 97%. Kalau kita kalikan dengan 100, 97%, hubungan pendapatan per bulan dan jumlah anggota keluarga pembudidaya terhadap pengeluaran itu sangat kuat. Jadi pengeluaran per bulan itu dipengaruhi, pengaruhnya sangat erat terhadap pendapatan per bulan dan juga anggota keluarga dalam rumah. Ataupun kita bisa balik tadi kayak begini, pendapatan per bulan dan jumlah anggota keluarga mempengaruhi pengeluaran dalam 1 bulan. Nah, jadi kalau misalkan salah satu ini ada yang berubah, maka akan berubah juga nantinya. Jadi 0,97 ini menjelaskan tentang itu. Rasanya hubungannya kuat. Jadi pendapatan dan juga jumlah anggota keluarga mempengaruhi pengeluaran. Ataukah pengeluaran dipengaruhi oleh jumlah pendapatan dan juga jumlah anggota dalam rumah. Itu koefisien korelasi berganda. Ada lagi kita kenal dengan koefisien determinasi berganda. Koefisien determinasi ini dia hanya mengukur persentase, ya, dikalikan 100% tadi. Koefisien korelasi berganda. Jadi nilai koefisien korelasi dikuadratkan dikalikan dengan 100. Nah, jadi ini ya, koefisien determinasi berganda berarti 0,97 dikuadratkan dikalikan 100, 94,09%. Nah, 94,09%. Hal ini menunjukkan bahwasannya pengeluaran dalam rumah tangga pembudidaya itu bisa naik ataupun bisa turun. Bisa naik atau bisa turun disebabkan oleh besaran pendapatan dan juga jumlah anggota keluarga. Misal begini, kalau pendapatannya dia naik, maka pengeluaran pun bisa akan naik, pengeluaran pun akan naik. Ya, pendapatan naik, pengeluaran juga pasti akan naik karena ada kebutuhan yang kemudian, ya kita tahu lah, semakin besar pendapatan, kadang pengeluaran pun akan semakin tinggi. Begitupun jumlah anggota dalam keluarga. Kalau ada ketambahan keluarga jauh datang, maka pengeluaran pun akan bertambah. Ataukah ada salah satu anggota dalam keluarga itu ada kegiatan di luar rumah selama berapa hari atau juga akan mempengaruhi naik turunnya ini sebesar 94,09%.
Jadi naik turunnya dipengaruhi sebesar ini, 94,09%. Sisanya berapa ini? Berarti 94,09 berarti sisanya 5,91. Nah, 5,91 itu adalah faktor yang di luar pendapatan dan juga di luar jumlah anggota dalam keluarga. Misalkan ada tetangga yang meninggal, kita takziah, kan harus bawa, kadang ada yang bawa gula, beras ke tetangga. Ada misalnya kegiatan sosial dadaan di lingkungan kita. Jadi itu sebesar 5,91. Jadi pengeluaran yang tak terduga. Pengeluaran tak terduga yang kemudian bukan karena pendapatan ataupun bukan karena jumlah anggota keluarga. Itu yang dinamakan koefisien determinasi berganda. Kalau koefisien berganda tadi hanya sampai di sini ya, dia koefisiennya 0,97. Artinya dia pengaruhnya sangat kuat. Nah, pengaruhnya sangat kuat ini dibuktikan dengan koefisien determinasi ini. Koefisien determinasi ini. Nah, ada juga yang dikenal dengan koefisien korelasi parsial. Nah, koefisien korelasi parsial ini dia juga berupa indeks ataupun angka yang kemudian itu dipakai untuk kemudian mengukur tingkat keeratan. Jika ada variabel yang konstan, dan pada hubungan yang melibatkan pada dua variabel. Jadi tadi ini kan kita punya 3 variabel ya. Satu pengeluaran, kedua adalah pendapatan, ketiga adalah jumlah anggota dalam keluarga. Nah, koefisien korelasi parsial ini dia akan menjelaskan misalkan pendapatannya konstan, tetapi pengeluaran dan juga jumlah anggota keluarganya berubah. Bagaimana? Ataukah jumlah anggota keluarganya tetap, tetapi pengeluaran jumlah anggota keluarga tetap, tetapi pengeluaran dan pendapatannya berubah. Seperti apa? Dan juga yang ketiga, pengeluaran yang tetap, tetapi pendapatan dan juga jumlah anggota keluarga dalam keluarga itu berubah. Nanti modelnya seperti apa? Itu yang dinamakan dengan koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial. Nah, ini kan jika X1 konstan, jika Y konstan, dan juga jika X2 konstan. Jadi hitungannya akan berbeda pengaruhnya. Hitungannya akan berbeda. Jadi jika X1 konstan, berarti kita menggunakan pendekatan ini. Jika Y konstan, berarti pendekatannya ini. Jika X2 konstan, maka pendekatannya ini. Kita akan melihat. Kita akan melihat ya dari masing-masing peubah ya. Nah, ini kita tahu tadi untuk Y tadi 0,92.
untuk kemudian X1, X2 nya 0,42 juga X12 adalah 0,13 yang tadi ini ya. Yang tadi ini yang kita dapatkan ini ya. Ups. Ya. Berarti jika Y konstan, jika Y konstan, ya, Y konstan, ini ya, ups, R12, nah ini, jadi jika 0,92 kita kurangi ini, 0,42, dan juga R12-nya, kita bagi dengan 1 min RY1 dikali 1 min RY2. Kita ketemu 0,96. Begitupun nanti R di Y21, Y21 ini ya. Y2 kurangi Y1 kali R12. Y2, nah. 0,42 RY2 kita kurangi RY1 0,92 sama R12 13 dibagi 1 dikurangi RY1 0,92 dikali R12. Nah, jadi tinggal kita memasukkan sesuai dengan rumus, kita akan ketemu untuk RY12 jika Y-nya konstan, ini kita ketemu 0,96. Kalau X1-nya konstan, kita ketemu 0,77. Kalau X2-nya konstan, kita ketemu minus 0,72. Nah, ini berarti jika Y-nya konstan 0,96, artinya berarti jika berarti pendapatan dan pengeluarannya itu kuat hubungannya. RYX1 pendapatan dan jumlah anggota keluarga juga kuat. Sedangkan yang terakhir X2 minus, artinya hubungan antara pengeluaran dan juga jumlah anggota keluarga itu dia lemah. Artinya gini, kalau pendapatannya tetap, maka antara pengeluaran dan juga jumlah anggota dalam keluarga itu akan menurun. Besaran penggunaan alokasi dananya. Begitupun jika tadi yang kuat itu berapa? Jika pengeluaran yang tetap,
Jika pengeluarannya tetap, maka hubungan antara pendapatan dan juga jumlahnya banyaknya anggota dalam rumah itu akan cukup kuat, karena dia di atas 50 ya, di 0,77. Begitupun pada ini keliru ya. Jika ini kan pengeluarannya tetap, berarti hubungan antara pendapatan dan juga jumlah anggota dalam keluarga ini positif. Jadi itu intinya, koefisien korelasi berganda, koefisien korelasi berganda ini pendekatan untuk melihat seberapa dekat hubungan antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Jadi hubungannya itu. Jadi kita mulai menghitung koefisien korelasi, habis itu koefisien determinasi, dan yang terakhir kita akhiri dengan koefisien parsial. Itu secara umum penjelasannya seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Nah, ini koefisien korelasi, koefisien berganda ini sebagai pintu masuk kita untuk lanjutannya ini dengan contoh yang sama. Ini kita masuk di regresi berganda. Kita masuk di regresi berganda. Nah, jadi regresi berganda ini dia regresi berganda ini dia lanjutannya tadi ya, koefisien regresi berganda. Ya, koefisien regresi berganda. Kita ingin regresi berganda ini sama seperti yang tadi ya. Pengaruh variabel independen yang lebih dari satu tadi, pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas atau variabel terikat. Nah,
pendekatannya, rumus umumnya yang digunakan dalam regresi berganda ini ya. Regresi berganda sama dengan A plus B, B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah B3, X3 ya, tambah B3, X3 eh, tambah titik sampai B N X N ditambah dengan E. Nah, BNXN ini sampai ke berapa kita tidak tahu. Regresi bergandanya dia berapa tingkat. Nah, berapa tingkat kita juga tidak tahu, sehingga BN sama XN. Maaf Pak, waktunya tinggal 10 menit Pak. Ya, nanti saya kirim link ulang ya, nanti masuk lagi ya untuk penjelasan lanjutannya ini ya. Nah, dari sini bisa nah dari sini bisa kita sederhanakan, jika dua variabel saja, maka ini rumus secara umum. Ini ada banyak variabel ini, ada banyak variabel bebasnya ini. Ya, ini secara umum. Kalau hanya dua variabel saja, berarti kan kita cuma sampai di sini, B2X2. Nah, kita cuma sampai di B2X2. Nah, contoh yang tadi di koefisien regresi berganda tadi kan kita cuma dua variabel. Nah, ini rumus umumnya ini nanti kita cari cara mencari A, cara mencari B1 sama cara mencari B2. Ya, untuk mencari koefisien regresinya sama konstantanya. A ini konstanta, B1 sama B2 ini adalah koefisien regresinya. Kita akan mencari dengan pendekatan ini. Ya. Dengan pendekatan metode kuadrat terkecil. Nah, ini cara kita mencari koefisien sama konstantanya, koefisien daripada B1 sama B2 serta konstanta. Ini rumus umumnya. Nah, X1 ini part yang lain, X1 kuadrat, sigma X1 kita kurangi dengan ini. Nah, dari contoh, ini kita stop di sini. Saya kirim link ulang, rejoin aja ya, rejoin untuk rejoin untuk rejoin untuk rejoin untuk ini ya, saya akhiri, teman-teman masuk lagi rejoin ulang ya.
Kok maaf, gak bisa ini.
Oke. Hmm, kita lanjutkan penjelasan yang terputus tadi. Nah, untuk regresi linear berganda ya, regresi linear berganda pada intinya dia hampir sama dengan regresi linear sederhana, regresi linear di pertemuan sebelumnya, tetapi regresi linear berganda karena seperti yang tadi di koefisien regresi berganda, bahwasanya dia ada lebih dari satu, dalam artian 2 ataupun 3 ataupun 4 ataupun 5 dan seterusnya, 2 ataupun lebih variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat. Secara umum ini tadi rumus umumnya sampai pada variabel bebas keberapa n ini. Nah, di dalam ini kalau hanya 2 variabel saja, berarti kita hanya sampai pada ini ya, pada x2 b2 x2, kita hanya sampai pada sini. Kalau itu hanya pada 2 saja. Dan untuk mencari konstanta ini A serta koefisien regresi yaitu B1 dan juga B2. Nah, ini ada pendekatan yang harus kita gunakan. Karena di dalam soal itu bisa saja kemudian koefisien regresinya itu tidak kita dapat, hanya data saja, ya, hanya data y, x1, x2, nah, gitu saja, sehingga kita harus mencari koefisien regresi maupun kita harus mencari konstantanya. Nah, untuk mencari konstanta dan juga koefisien regresinya, baik itu pada koefisien regresi untuk variabel bebas 1 dan variabel bebas 2, kita menggunakan pendekatan ini ya. Ini bisa teman-teman baca di
di apa namanya, di PDF-nya. Nah, sementara untuk mencari X1 maupun ya, untuk mencari X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, X1 kali X1, ini pendekatannya ini. Kita menggunakan pendekatan ini. Biar tidak semakin bingung dengan rumus yang ada, kita dengan contoh yang sama, ya ini contoh yang sama pada koefisien regresi linier. Nah, datanya sama, data yang sama. Tadi kita yang tadi ya, yang di koefisien regresi linier yang 7 data tadi ya, yang 7 data yang kita sudah bikin kolom, yang mulai dari Y, X1, X2, terus Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali Y kali X1, Y kali X2, X1 kali X2 tadi ya. Kolom yang kita bikin tadi untuk pembahasan tentang regresi, koefisien regresi. Nah, itu kita gunakan di sini. X1 kuadrat. X1 kuadrat berarti jumlah daripada X1 kuadrat kita kurangi jumlah dari X1 dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, di X1 kuadrat 489 ya, yang di itu sebelumnya. Di tabel yang kolom yang tadi kita bikin di koefisien regresi berganda, 89, 57 kuadrat dibagi dengan N7. Nah, kita dapat X1 kuadratnya 24,86. Begitupun pada X2, Y2, X1 kali Y, X2 kali Y sama X1 kali X2. Nah, ini ya. Ini. Nah, kita gunakan setelah kita dapatkan lebih enaknya saya ini dulu, lebih enaknya kalau sebentar, lebih enaknya kita pakai ini aja. Saya gabungkan jadi satu dulu. Nah, ini ya, kita pakai data yang ini sama, kita berdasarkan ini ya. Nah, ini maksud saya, tabel ini kita gunakan untuk mencari mana tadi. Nah, ini ya. Nah, persamaan ini kita gunakan dengan ini ya. Jadi X1 kuadrat
Nah, X1 kuadrat kan ini. Kita kembali ke belakang. 489 ya, 489. 489 kita kurangi dengan X1 dikuadratkan. Jumlah X1 dikuadratkan. 57 dikuadratkan ya, 57 dikuadratkan. Dibagi dengan sampelnya, sampel N-nya ada 7. Sehingga kita ketemu 489 dikurangi 464,14, hasilnya 24,86. Nah, yang lain X1 X2 kuadrat, Y2 Y kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, serta X1 kali X2 dengan cara yang sama. Kita tinggal memasukkan saja. Nah, kita otomatis akan mendapatkan hasil yang ini, hasil yang seperti ini. Nah, dari hasil ini kita masukkan ke dalam persamaan mencari koefisien regresinya. Nah, koefisien regresinya adalah tadi mana? B1 ya, B1 X2 kuadrat kali X1 kali Y dikurangi X2 kali Y X2 kali Y dikalikan dengan jumlah X1 X2 dibagi ya. Ini kita masukkan dalam persamaan itu. Nah, 7,43 kali 22,28. Nah, ini X1Y 22,8. Kita kurangi 5,57. 5,57 apa? X2Y dikali dengan 1,72. 1,72 ini X1 kali X2. Nah, kita bagi dengan 24,86 X1 kuadrat dikali 7,43 X2 kuadrat dikurangi 1,72 X1 X2. Ya, 1,72 kan X1 kali X2. Nah, kita dapat koefisien untuk B1, koefisien keragaman untuk B1 adalah 0,86. Begitupun dengan cara yang sama untuk koefisien keragaman untuk B2. Nah, tinggal kita memasukkan rumus ini. Kita memasukkan ya, kita ketemu 0,55. Begitupun untuk mencari konstantanya. Konstantanya A sigma Y min B1 dikalikan dengan sigma X1 min B2 kali sigma X2 dibagi dengan N. Nah, kita tinggal memasukkan saja 40 dikurangi 0,86. Nah, 0,86. Nah, 0,86 ini kan koefisien B1 kali 57 kali 57 untuk jumlah X1-nya ya. Jumlah X1 57 itu. Nah, ini kalikan dikurangi 0,55 tadi B2 ya. Nah, kita dengan cara itu kita ketemu untuk konstantanya adalah minus 21,67. Sehingga persamaan regresi berganda dari hubungan antara pengeluaran, pendapatan dan juga jumlah anggota dalam keluarga adalah minus 21,67 ditambah 0,86X
Nah, ini ya. Minus A tambah B1 tambah B2. Minus 21,67 ditambah 0,86x1 tambah 0,55x2 tambah 0,55x2. Nah, konstanta ya, minus 21,67 menunjukkan bahwasannya kalau pendapatan tidak ada, nah, kalau pendapatan dan juga jumlah anggota keluarganya tidak ada, kita hilangkan, maka besarnya pengeluaran akan turun sebesar 2.021,67. Artinya sebesar 2.167.000. Ya, kunci utamanya di pendapatan emang. Terus yang kedua, 0,86 B1 ya. Bila pendapatan itu naik Rp1, maka pendapatannya akan naik juga sebesar 86.000. Sebesar 0,86. Ini yang minus 21,67 ini berarti ya ditambah 03 ya betul 2167.000 betul. Begitupun pada B2 ya B2 0,55. Jadi jika jumlah anggota keluarganya itu bertambah 1 orang, maka pengeluaran akan bertambah sebesar 55.000. Itu maksud daripada persamaan ini. Ini adalah konstantanya tanpa adanya istilahnya tanpa adanya anggota dalam rumah dan juga pendapatan. Misalkan kita sendiri tidak bekerja, maka pengeluaran dalam sebulan itu akan turun sebesar 2.167. Ya. Ini misalkan kita tanpa ada pendapatan dan juga tanpa ada anggota, dan juga anggota keluarga. Berarti kita sendiri, maka dan kita sendiri tidak ada pendapatan, maka segini pengeluaran akan turun sebesar ini. Kalau pendapatan naik Rp1, pengeluaran pun akan naik juga sekitar 86.000. Dan juga yang terakhir B2 0,55 akan bertambah sebanyak 55.000 jika ada tambah 1 orang anggota keluarga. Itu yang dibahas di dalam regresi linier. Yang tadi kita double koefisien berganda sama regresi linier. Itu monggo, ada yang mau bertanya? Monggo. Silakan. Halo? Iya, Pak.
Monggo silakan kalau ada yang eh, kurang dipahami. Kalau tidak ada, hmm, Iya Pak, tidak ada Pak. kalau tidak ada, kita akhiri di sini. Nah, kita ujian minggu depan itu pertemuan terakhir ya? Atau Iya Pak, tanggal 12 Desember ya? UAN. Minggu, oh iya. Oh, dua itu lagi ya, dua pertemuan lagi ya, tanggal 3 sama tanggal 10. Berarti gini aja. Minggu depan kita akan membahas tentang aplikasi Excel ya. Aplikasi Excel untuk pengujian ya, pengujian hipotesis lah, kita bisa menggunakan itu. Ada beberapa pengujian. Nah, kita menggunakan untuk regresi juga bisa nanti. Pengujian hipotesis yang kita pakai pendekatan Excel, Microsoft Excel. Nanti di pertemuan terakhir itu minggu depan untuk tanggal 3, tanggal 10-nya nanti kita diskusi bebas terkait mulai dari materi pertama setelah UTS, materi pertama. Nah, kalau ada yang masih kurang dipahami di mana, kita diskusi bebas. Untuk istilahnya kita apa namanya, mau review ulang gitu ya. Oke, nah, kita sampai ketemu minggu depan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.